Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 2020B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami kerjakan mengenai indikator pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang sosial. Kelompok kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Arinta Vandasila dengan NIM 031, yang kedua Muhammad Haikal dengan NIM 082, yang ketiga Ataya Salma dengan NIM 136, yang keempat Nabila Talitania dengan NIM 155, yang ketujuh Husen dengan NIM 156, yang keenam ada saya Juliana Anastasia dengan NIM 161, yang ketujuh Rizky Januar dengan NIM 163, dan yang terakhir Risti Oksana dengan NIM 186. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hak dalam bidang sosial, di mana di pertemuan kali ini kami akan membahas isi hak tentang hak atas kebutuhan dasar. Dalam hak atas kebutuhan dasar terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada komponen hak atas kebutuhan hidup, di mana dalam hak atas kebutuhan hidup terdiri atas beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah manusia berhak untuk hidup dan melangsungkan hidupnya. Hal ini tertuang dalam pasal 28A dan 28B Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dalam pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pada pasal 28B ayat 1 diterangkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada penjelasan yang pertama ini kami menekankan bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama dalam hukum Indonesia, di mana dalam hukum Indonesia menjamin hak setiap manusia baik ia dilahirkan dalam keadaan hidup maupun mati, haknya tetap dijaga hingga ia mengembuskan nafas terakhir. Lalu juga tadi disinggung sedikit di pasal 28B ayat 1 bahwasanya dalam melangsungkan hidup setiap orang juga berhak untuk membentuk keluarga. Hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1924 tentang perkawinan. Selanjutnya akan dijelaskan. Kemudian indikator yang ketiga, kesetaraan dalam memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum. Seperti yang tercantum dalam pasal 28D UUD 1945 yang pada intinya membahas mengenai setiap orang berhak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Juga tercantum dalam pasal 34 UUD 1945 yang pada intinya membahas mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi di sini negara tidak sepenuhnya lepas tangan, namun negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan maupun fasilitas umum bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kemudian indikator yang keempat, kebebasan beragama, berkumpul, dan berserikat. Seperti yang tercantum dalam pasal 28E UUD 1945 yang pada intinya membahas mengenai setiap orang berhak memeluk agama dan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya, serta berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Next. Kemudian indikator yang kelima, tersedianya informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, seperti yang tercantum pada pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kesejahteraan
yang berada di pasal 28G, yaitu setiap orang berhak atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal selanjutnya, pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I ayat 1, yaitu adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat 2, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat 3, identitas, budaya, dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara, hukum yang demokratis, maka melaksanakan hak asasi manusia dijamin, diatur, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Next. Baik, sekarang kita memasuki komponen kedua, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Adapun indikator di dalamnya sebagai berikut. A. Tersedianya pekerjaan yang dibutuhkan untuk penghidupan yang layak, seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi, undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan kepada warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar warga negara Indonesia yang mau berangkat ini tuh diharapkan bisa memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara tepat dan mudah. Kemudian indikator selanjutnya B, kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan tanpa adanya diskriminasi dalam kesempatan memperoleh pekerjaan, meningkatkan karir, dan pengembangan diri. Hal ini seperti yang tertera pada UUD 1945, Pasal 28I ayat 2 dan 28C ayat 1. Pada pasal 28I ayat 2 ini pada intinya menekankan bahwa setiap orang itu berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Kemudian pada pasal 28C ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian indikator selanjutnya C, pengupahan layak yang dibutuhkan untuk penghidupan layak yang seimbang. Hal ini seperti yang tertera pada UUD 1945 Pasal 28D ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa semua orang itu sama dan tidak boleh diperlakukan semena-mena di dalam lingkungan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Indikator selanjutnya yaitu memperoleh perlakuan yang adil dan seimbang terhadap pekerja yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Sesuai dengan pasal ini dapat dijelaskan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas pelindungan hukum yang sama tanpa adanya tindakan diskriminasi baik secara individu maupun kelompok. Indikator selanjutnya yaitu kebebasan memilih pekerjaan yang diinginkan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Sesuai dengan pasal ini dapat dijelaskan bahwa setiap orang diberikan kebebasan di dalam hidupnya untuk memilih pekerjaan apapun yang sesuai dengan passion-nya. Indikator selanjutnya yaitu kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 1 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sesuai dengan pasal ini dapat dijelaskan bahwa setiap orang memiliki sebuah hak kemerdekaan terhadap dirinya untuk tidak disiksa dan diperbudak serta tidak dituntut untuk suatu sebab yang tidak jelas. Indikator yang terakhir adanya sistem perlindungan pekerja yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi. Pada pasal ini dapat dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap kehormatan maupun martabat dirinya dan keluarga dan tentunya akan dilindungi oleh undang-undang. Namun sayangnya hingga saat ini masih ada saja sebagian oknum yang belum mengimplementasikan bunyi dari pasal tersebut dengan baik. Bahkan hal tersebut juga terkadang masih luput dari perhatian. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.